Tadi udah panjang gitu nggak ada rekodnya, sayang sekali. Tapi nggak apa-apa. Ini kita masuk karena kita mau ngomong kejadian 24. Oke, Pak Anfal. Shalom ya. Kita lihat. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham, hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Ini tradisi untuk bersumpah. Supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Artinya apa? Abraham tahu, negeri Kanaan adalah negeri yang tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mau anak-anaknya dinikahkan dengan perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Pengalamannya sudah ada. Pengalaman apa? Ada yang tahu? Kenapa Abraham tidak mau menikahkan anaknya si Ishak dengan perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan? Pengalaman apa yang dia pernah tahu? Ada yang tahu? Halo? Ada? Bilang cepat. Pengalaman pribadi katanya. Iya, boleh, tapi kira-kira pengalaman apa? Kan istrinya Abraham juga bukan dari orang ini, si Hagar sama Keturah itu kan bukan bukan dari orang Israel toh? Kenapa? Hagar sama Keturah bukan orang Israel kan? Bukan keturunan, bukan keluarganya, bukan bukan keturunan ini kan? Hagar? Abraham kan? Abraham Hah? kan dia punya istri Sarah, tapi dia Hmm. juga punya istri Hagar. Mhm. Dia juga punya istri satu lagi Nah, Hagar Keturah itu kan, kan? nah Hagar itu orang apa? Orang Mesir bukan sih? Orang Mesir. Filistin Betul. ya? Orang Mesir, betul itu jawabannya. Jangan Mesir jangan ya? ragu-ragu, orang Mesir. Pertanyaannya, apakah Abraham tidak melihat bagaimana Hagar mendidik anaknya yang namanya Ismail? Ismail. Apakah Ismail menjadi orang yang mengenal Tuhan? Enggak. Enggak. Itu pengalaman dia satu. Pengalaman yang paling mengerikan yang pernah dia dengar adalah ini. Lot. Nih, ketika manusia Ini mulai, Si Philip lagi OTW rumahku loh ini. ya nggak apa-apa, ntar supaya dengarnya bareng-bareng. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia, kenapa ada anak Allah, kenapa ada anak perempuan manusia, cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu, siapa saja yang mereka mau. Ini loh. Dan gara-gara ini apa Turunan yang terjadi? raksasa. Enggak, gara-gara ini nih si anak-anak bukan raksasa. Kenapa jadi raksasa? Anak-anak Roh Tuhan meninggalkan Ya, itu, meninggalkan mereka. karena gara-gara ini apa yang terjadi? No, kalau bicara no itu apa? Manusia yang telah kucipta ini akan dihapuskan. Dengan apa? Dengan apa? Air bah. Dengan air bah. Gara-gara ini, perkawinan silang, perkawinan campur, dunia dihancurkan. Abraham tahu sekali ini. Pertanyaannya, ini anak-anak Allah, ini malaikat atau manusia? Manusia. Manusia tahu dari mana? Malaikat. Malaikat tahu dari mana? Ada ayatnya. Dari mana ayatnya? Cuma satu ayatnya, nggak ada lagi yang lain. Nih, Ayub. Betul? Kalau orang ditanya begini, jawabnya cuma ini doang, nggak ada yang lain. Ya, ada juga sih di Matius ya, cuman saya nggak akan ke sana. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan diantaranya mereka datang iblis di sini. Dari sini orang pikir bahwa itu adalah malaikat. Karena malaikat yang datang ke hadap Tuhan, anak-anak Allah ini. Pertanyaannya, apakah betul anak-anak Allah itu adalah malaikat? Max. Apakah betul anak-anak Allah itu adalah malaikat? Pertanyaannya itu loh.
Betul. Betul? Mari kita jawab. Tuhan yang jawab, jangan saya. Kalau mau salahin firman Tuhan. Ini akan memberitahu kepada kita semua, jangan ikutin apa kata manusia. Manusia bikin cerita, wah malaikat kawin dengan manusia, maka keluar raksasa-raksasa yang luar biasa, separuh demigods, separuh manusia, separuh dewa, separuh Rata-rata. separuh malaikat. Jadi punya begino begono. Ini cerita udah lari-larinya ke tradisi orang Yunani. Zeus, Hercules. Hercules itu gimana cara ceritanya? Bagaimana Hercules dilahirkan? Sama si Zeus yang namanya Tuhan, God, kawin sama perempuan, manusia. Tuh, keluar si Hercules. Nggak percaya, baca sendiri. Nah, lihat, apa kata firman Tuhan? Loh, kok nggak mau? Apa kata firman Tuhan? Iya, jangan kata kita, jangan kata saya. Kok nggak mau? Nih, sini deh kita lihat. Ya, Ibu Carolina yang baca. Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Nggak, itu yang dibiruin aja. Oh, yang biru aja. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau, engkau telah kuperanakkan pada hari ini? Apakah artinya ini malaikat adalah anaknya Allah? Bukan. Bukan. Tuhan tidak pernah memanggil malaikat itu anak Allah. Nggak pernah. Nggak pernah. Tuh, ini jawaban ini. Kalau orang baca baik-baik tahu. Ini jawaban. Ini nggak gampang dibohongin. Lagi campur. Yang gampang. Yang gampang-gampang aja. eh Lukas. Tadi Ibrani 1 ayat 5 ya. Ayat 5. Oh, ini kayaknya nih Betty besok-besok mau kasih lihat orang nih. Oh, wow ini. Baca nih. Nah, itu anak Seth itu yang bicara. Baca coba. Yang dibiruin. Anak Aku Enos, lagi. Ya. si Betty. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Tuh. Yang disebut anak Allah, malaikat atau manusia? Siapa itu? Adam siapa? Manusia bukan. Set, Adam, Set, Enos. Ini anak-anaknya si Adam. Adam anak Allah itu. Iya. Anak-anak Adam ya anak Allah. Adam dianggap anak sama Allah. Set anaknya Adam. Disebut anak Allah. Enos disebut anak Allah. Dan yang tadi kita baca, setiap orang yang lahir dari Allah, begini begono, disebut anak-anak Allah. Tuh, tuh. Anak-anak nyamperin Ini Tuhan tes. Ayub itu siapa dong? kenapa? Terus anak Allah, anak-anak Allah yang nemuin Tuhan itu siapa? Hah? Nemuin Tuhan gimana maksudnya? Waktu zaman Ayub tuh loh. Nah, pertanyaan kan, yang waktu Ayub, kita buka Ayub. Kalau kita sudah baca ini, kita jadi ngerti. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Artinya apa? Kalau kita bilang Wah, anak-anak Allah adalah orang yang lahir dari Allah, orang yang hidupnya kudus dan benar, datang kepada Allah itu artinya apa? Komunikasi, setuju? makan ringan aja kalau ada apa ya. Sebentar. Beliin apa ya, Liv? Betul nggak? Jadi kita nih sekarang nih anak-anak Allah nih yang ada di sini semua, kita berdoa sama Tuhan, itu datang kepada Tuhan. Kita berdoa, berkomunikasi. Kalau berkomunikasi itu bukan hanya kita saja ikut berkomunikasi, iblis pun berkomunikasi. Ini yang menunjukkan kepada kita iblis nggak bisa balik lagi ke surga. Tapi banyak orang berpikir kalau anak-anak Allah, malaikat semua bisa kepada Tuhan, berarti iblis juga. Tadi 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 ayatnya mana? Setelah Ibrani 1 ayat 5 terus apa? 1 Yohanes. 1 1 Yohanes Yohanes berapa? 3 Ayat ayat 10. Ini tandanya anak Allah. Tandanya apa? Di atas. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dan begini begini. Ini. Tandanya ini. Disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah ciri-cirinya apa? Tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena ada benih ilahi. Ada firman Allah di dalam dia. Ini manusia bicara. Lalu dikatakan di dalam buku Lukas, anak Set, anak Adam, anak Allah. Semua manusia. Anak-anak Allah itu yang ada di Kejadian 2. Itu semua manusia.
Gitu loh. Bukannya separuh dewa atau malaikat kawin sama manusia. Nggak ada. Kok bisa jadi raksasa? Itu urusan Tuhan. Tuhan bikin raksasa besar. Kenapa enggak? Ya kan? Jadi kalau dikatakan Ayub, ini dibilang pada suatu hari datanglah anak-anak Allah berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan, menghadap Tuhan tuh berkomunikasi. Di antara mereka datang juga si iblis. Maka ada komunikasi Tuhan dengan iblis. Kenapa Tuhan nggak komunikasi dengan anak-anak Allah? Kenapa? Anda bisa jawab? Kenapa Tuhan bisa berkomunikasi dengan iblis, sedangkan Tuhan tidak berkomunikasi dengan anak-anaknya? Kenapa? Ada yang tahu? Harusnya Betty tahu. Sesama roh. Sesama roh. Thank you. Kece udah pinter. Hanya roh yang berkomunikasi dengan roh. Tapi hanya Tuhan bisa berkomunikasi dengan kita. Tapi Tuhan nggak pernah ngobrol sama kita. Kita berdoa, Tuhan ngobrol, bla bla bla. Nggak pernah. Tuhan cukup obrolan sama kita ada di sini semua. Melalui firman-Nya. Ini omongan Tuhan. Mau tanya apa aja, buka di sini. Tuhan, saya lagi begini nih Tuhan. Buka ayatnya. Oh, ternyata Tuhan ngomong ini. Ya udah, sekarang saya sadar. Nggak perlu nunggu Tuhan ngomong. Kemarin saya lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan berbicara. Ngapain Tuhan bicara lagi? Orang ada di sini semua. Saya pernah Terus Hendrik ada juga yang bilang audible, audible. Saya dengar suara Tuhan audible gitu Ya loh, sudah, Hendrik. gampang. Kalau dibilang audible, Tuhan ngomong nih, bla 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 bla, ngomong kasih tahu ngomongnya apa. Ada nggak di sini? Hmm. Ada nggak di sini? Jadi Dia ngomong nih, Tuhan ngomong. Saya percaya dulu. Tuhan ngomong audible, oke, ngomong gini gini gini, oke. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada, Itu Pak. saya tanya, Kalau cuman nggak dia ada, itu contoh, hmm. Cece nih tiba-tiba ngomong saya, Hendrik kemarin Tuhan ngomong saya audible, begini begini begini. Ada nggak di sini, Ceh? Nggak ada. Ya udah saya bikin baru. Habis Wahyu ada lagi kitab baru namanya kitab Agatha Hendrikman namanya. Karena itu firman baru buat saya. Betul? Firman yang baru. Wow. Jadi kita benar-benar harus menguji ya, Hendrik ya. Ya Kalau iya. orang ngomong audible, audible itu. Ya, ada nggak tertulis di sini? Kalau nggak ada, saya bukan bikin baru lagi. Ternyata yang ngomong begitu pendetanya ada ribuan. Ada ribuan buku baru nanti. Buku Alkitab kita nanti baunya tentengnya pakai pakai ini. Pakai apa tuh? Kayak tukang sayur. Karena gede, berat. Karena banyak buku baru. Itu kan saya sekarang naik mobil atau naik sepeda loh, nggak Iya, begitu mobilnya truk. cek. Mobilnya truk. Karena bukunya banyak. Buku baru. Semua harus diuji. Semua harus ditanya. mm-mm. Dari stasiun toh. Betul? Nah, jadi hati-hati kita mendengarnya. Jadi ini Tuhan Tuhan kepada iblis karena roh. Karena iblis roh, Tuhan adalah roh, maka ada komunikasi. Oke? Kembali lagi kepada kejadian. Ya. Mana tadi kejadian 24-nya? Oh, nggak ada. Jadi Abraham bilang, kamu jangan kasih anak saya istri ya, dari orang lain ya. Kenapa? Aduh, gara-gara itu nanti bukan keturunan seperti bintang di langit yang akan jadi, tapi keturunan yang aneh-aneh. Dia nggak mau, dia mau dari keluarganya yang mengenal Tuhan. Kenapa dia mau ngambil keluarganya? Walaupun keluarganya itu dari Terah, boleh dibilang adalah orang penyembah-penyembah berhala. Tapi keluarga besarnya, semua yang dari Nuh diajarin ke bawah. Semua diajarin, Mic-nya tolong di-mute ya, semua thank you. semua diajarin dari Nuh ke bawah itu semua dari Nuh sampai ke Adam itu cerita nggak pernah habis, diulang, diberitahu. Maka Abraham tahu sekali. Makanya waktu pertama kali dia bertemu dengan Tuhan dia langsung bilang, yes, you are my Lord, that's it. Dengan iman ya langsung. Oke? Wanti-wanti ya sama pembantunya. Nah, pembantunya ini juga nggak sembarangan pembantu. Bukan sembarangan pembantu. Pembantu yang belajar dari Abraham. Ya. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Jadi perkawinan anak Abraham ini semua berdasar keluarga. Nggak heran Israel ini berdiri atas dasar keluarga. Dan nggak heran mereka tuh kental banget. Orang Israel tuh kental banget, tempel banget sama saudara. Bantu banget karena mereka saudara, beneran. Negara satu-satunya terbentuk dari sebuah family adalah Israel. Israel itu nama Yakub, diubah jadi Israel.
Dan itu janjinya Tuhan, bahwa keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Abraham tahu, ini bintang di langit ini ada orang-orang yang mengerti dan mengenal Tuhan dengan baik. Kalau dicampur, ujung-ujungnya erbah yang datang ntar. Tapi Tuhan bilang nggak pakai erbah. Udah nggak pakai erbah lagi. Pakai apa? Ada yang tahu? Tuhan datang pakai apa? Api, Pakai api. Di mana? Ngomong jangan sembarangan, Ce. Ada di mana? wahyu. Wahyu, wahyu. Ya, wahyu boleh. Ada juga. Tapi yang paling penting ada di dalam buku Petrus. Petrus yang ngasih tahu. Nih. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa firman Allah, dengan firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa oleh air, dimusnahkan oleh air bah. Tapi oleh firman itu juga langit bumi yang sekarang ini terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Api, Tuhan datang dengan api, wahyu benar ya 100. Jadi, tapi engkau harus pergi ke negeriku kepada saudara-saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu si Ishak itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Artinya apa? Waktu dia keluar dari tanah Ur, dia kemana? Anda ingat? Kemana dia pergi? Apa namanya? Pergilah, bla 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 bla. Nah, nih, ke tanah Kanaan. Di mana? Di Sikem. Nih, dia pergi. Kata bujangnya, gimana kalau saya bawa Ishak kemari supaya dapat perempuan di sini? Langsung, yang namanya Abraham ngamuk. Tapi Abraham bilang apa? Awas! Jangan kau bawa anak itu kembali ke sana. Kenapa? Kenapa? Kenapa sih Abraham nggak mau dia bawa anaknya kemari? Kenapa? Kenapa? Kenapa Abraham tidak mau membuat anaknya dapetin perempuan di sini? Kenapa? Lihat, nih, yang kedua kali ya. Jawabannya selalu sama. Eh, aku sudah tahu sebab apa? Apa? Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah engkau adikku supaya bla 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 bla. Mereka bilang begini. Sebentar, ada di sini. Eh, mana tuh? Ini kali ya. Abimelek. Dia bilang begini. Nih. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tuh. Ini yang ada di pikiran Abraham, orang-orang Kanaan tuh takut sama Tuhan, nggak ada. Makanya dia nggak mau yang namanya si siapa Ishak itu dibawa kembali ke negeri orang-orang Kanaan. Diawas-awas ya. Tuhan Allah yang punya langit dan bumi telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku kepada keturunanmu begini panjang lah ya. Dia juga yang mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau akan dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Artinya apa? Abraham yakin dan percaya pada saat dia mengutus hambanya, jangan khawatir, Tuhan pasti mengutus malaikatnya berjalan di depanmu supaya perjalananmu berhasil. Tetapi jika perempuan itu tidak mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku. Hanya saja, janganlah anakku kau bawa kembali ke sana. Artinya jangan bawa kembali ke tempat Abraham keluar dari tanah Ur.
Ini ada satu statement yang sangat penting dalam hal perkawinan. Ini mau bicara anaknya mau dikawinkan. Cerita ini kalau kita urut ya, bagaimana Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Janji itu terlaksana 25 tahun kemudian setelah Sarah punya anak. Lalu janji ini bukan hanya terlaksana, tapi janji ini ingin dimusnahkan dengan cara disumbangkan. Ishak harus mati. Tapi ternyata Ishak nggak jadi mati. Setelah Ishak nggak jadi mati, yang mati siapa? Yang mati ibunya. Ibunya matinya muda. Umurnya 127 mati. Umur 127 muda, Pak. Muda. Muda sekali. Ya, 37 tahun. Waktu itu umurnya eh, siapa? Ishak. Jadi cuma 37 tahun si Farah menikmati hidup bersama-sama sebagai ibu dan sebagai istri kepada Abraham. Abraham mati 175. Ya. Kenapa? Saya pikir Sarah meninggal ya mungkin karena dia tertawa, dia meremehkan Tuhan ya, dia meremehkan apa ke mujizatnya Tuhan. Nah, jadi sekarang untuk perjanjian ini berjalan harus ada keturunan. Nah, Ishak ini yang ditunjuk Tuhan sebagai keturunan. Ismail sudah dibuang. Ishak ini harus dikawinkan. Kawin juga nggak sembarangan. Ya, yang ditanya kalau perempuan itu mau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang suka suka jodohin anak, ini pelajaran penting. Kita, kita punya teman baik. Di pondok kita. Kita punya Kebetulan pondok pesantren saya itu kita punya teman baik kita. Aduh, kita ini ya, kita janjian ya. Kalau kita nanti punya anak, kalau anakmu perempuan, anakku laki, kita jadikan jodoh. Ntar dulu, anaknya mau atau enggak? Dalam hal ini bukan laki-lakinya yang mau atau enggak, tapi perempuannya mau atau tidak. Nih, jika perempuan itu tidak mau ikut, maka lepas engkau dari sumpahku ini. Jadi Abraham tidak mau memaksakan orang, oh kamu saudaranya dia, kamu harus kawin sama enggak. Kalau perempuannya enggak, udah. Tapi anak saya jangan dibawa ke tanah Kanaan untuk diambil istri. Karena dia tahu urusannya jadi babak belur. Kenapa? Pengalaman dia yang tadi dikatakan ke Ibu Betty bahwa dia pun punya gundik istri. Istri pun itu dikasih sama si Sarah, yang dikasih orang Mesir yang nggak kenal Tuhan, punya anaknya. Padahal Sarah sudah ketemu Tuhan 2 kali, bukan sekali, 2 kali. Waktu dia lari dari nyonyanya, disuruh kembali. Pada saat dia punya anak, dia diusir dan ketemu lagi. Dan anaknya dibuang kemana? Dilihat dari jauh. Tuhan turun, ambil anakmu. Aku akan menjadikan anakmu bangsa yang besar. Tapi tetap yang terjadi, dia tidak mengajar anaknya takut akan Tuhan. Oleh karena itu, keturunan yang nama Ismail jadi musuh bebuyutan orang Israel. Oke? Jadi dalam hal ini, perempuannya ditanya mau atau enggak. Orang tua bisa menyetujui anak nikah atau enggak. Orang orang tua tahu mana yang benar atau enggak. Mereka tahu. Tapi kalau anak perempuan bilang nggak mau, ya jangan dipaksa. Tapi kalau anak perempuannya mau, tapi orang tuanya nggak mau, itu juga menjadi masalah. Ya, menjadi masalah. Dan banyak kasus orang tua tidak setuju dengan anaknya menikah dengan laki-laki yang lain karena mereka takut akan terjadi hal-hal yang tidak baik. 99,9% terjadi. Kenapa? Karena orang tua sudah tahu. Dia tahu nih laki-laki ini laki-laki yang nggak benar. Tapi perempuan kalau sudah cinta sama laki-laki, ya, buset, gelap. Terangnya nanti kalau udah serumah. Terangnya nanti kalau udah serumah, udah tahu suaminya tukang apa, suaminya sukanya apa, aduh, baru lihat. Ternyata mama saya ngomong bener ya. Pernah dengar yang kayak begitu? Ternyata bapak saya ngomong bener ya. Nyesel. Menyesal susah. Saya yang pilih. Saya yang paksain nikah. Udah nikah berantakan, larinya ke orang tua, minta tolong. Bapak mami bilang, kan papa udah bilangin kemarin. Untung papanya Kristen sejati. Ya sudah nak, tapi kamu jangan ceraikan. Kamu kembali ke rumah kita berdoa sama-sama. Supaya kamu juga tahu bagaimana
mempertobatkan suamimu supaya suamimu bisa kembali kepada Tuhan. Luar biasa kalau keluarga seperti itu. Oke? Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Dari sini kita belajar bahwa seorang yang benar-benar Kristen, benar-benar yang percaya kepada Tuhan, yang benar-benar hidupnya menaruh harapannya kepada Tuhan, bukan dia saja yang mendapat berkat, tapi semua pembantu budaknya segala juga ikutan dapat berkat, bahkan melihat bagaimana perjalanan hidupnya disertai Tuhan. Berapa banyak dari kita yang kalau mau tahu keluarga itu keluarga Kristen atau bukan, tanya siapa? Tanya siapa? Kalau kita mau tahu keluarga ini keluarga Kristen yang sejati atau tidak, tanya siapanya? Bantunya. Berdoa. Tanya pembantunya, betul. Oh, Pembantunya yang bukan orang Kristen. Tanya pembantunya. kalau nggak ada pembantu, Hmm? Tanda. Tanya istrinya atau tanya suaminya yang gampang. Oh iya. Siapa yang hidup di rumah itu? Dia yang tahu orang model bagaimana. Betul? Ya, belakangan ini ada seorang pendeta muda yang apa bilangnya? Apa itu? Bilangnya bercerai sama istrinya, lalu tidak bisa melihat anaknya dan istrinya, ya, anak seorang pendeta besar, nggak perlu sebut nama. Kita semua tahu. Tahu-tahu. Kita semua tahu. Pertanyaannya, kok bisa? Pendeta loh, ngajar firman Tuhan loh, ngerti tentang perkawinan kudus loh, kok bisa cerai? Betul? Nah ini, Gak cerai kok itu. kenapa? Gak cerai katanya. Ya, anggap nggak cerai, tapi katanya sudah diceraikan sama istrinya, Hmm. surat cerainya udah keluar, sehingga jadi Kok Alin tahu? bahkan dia ngomong Ya, sendiri. wawancara sama si itu kan. Ya udah nggak perlu sebut, Grace nggak perlu sebut, nggak jangan sebut. Diwawancarai udah. Grace Tahir, Grace Tahir. Aduh ya, sudah diwawancarai dan dari mulutnya bilang bahwa dia nggak bisa pergi, bahkan telepon pun nggak boleh, SMS pun nggak boleh, betul? betul. Nah itu dia GL, ngomong. GL. Karena kalau dia telepon itu terbentur law, dia bisa masuk penjara. Makanya dia bingung, dia benar-benar dipisahkan secara full dari anak dan istri. Sekarang baru nyesel. Kenapa saya berantem dulu? Mendingan saya nggak berantem, mendingan saya diam. Kalau istri saya lagi nyanyi, suami, kamu makin makin bawel, makin cantik ya. Mendingan gitu. Daripada dipisahin, nanti nggak bisa lihat istri, nggak bisa lihat anak lagi. Betul? Jadi kalau punya istri bawel, bersyukurlah. Kenapa? Kamu kan yang minta mau kawin sama dia. Kalau suami kamu bawel, ya sudah, terima saja suamimu bawel. Kalau istrimu bawel, ya terima saja. Kenapa? Karena kamu sudah pilih. Kamu beli beli jeruk, ya, ambil satu manis, beli sekilo, yang manis cuma itu doang satu-satunya, yang lainnya asem. Mau nggak mau makan. Sama, pilih suami atau pilih istri, kalau sudah dipersatukan sama Tuhan, jangan dipisahin atau jangan diceraikan. Yang ada apa? Bijak, tanggung jawab. tanggung jawab, ya. Kalau istri udah mulai liatin aja. Jangan diwawawa juga. Biarin aja. Laki-laki punya satu kemampuan yang wanita tidak punya. Tahu nggak apa? Mukulin, mukulin. Nggak. Laki-laki punya satu kemampuan yang perempuan nggak punya. Perempuan mukulin bisa juga loh. Perempuan KDRT mukulin suami ada. Tapi perempuan boleh dibilang hampir 100% nggak bisa lakukan itu. Diam, diam. Tuh, Laki-laki. tuh dijawab sendiri sama yang pengalaman tuh. Yang lebih tua dari kita. Laki-laki punya punya kemampuan diem. Yang pengalaman katanya. Diem Ini aja. kurang ajar nih. Diem gitu loh. Perempuan suruh diem di sofa, suruh duduk diem sendiri. Sendiri aja diem gitu, diem gitu. Ada yang bisa? Bisa sambil main game. Diem aja. Silent is Nggak golden. ngapa-ngapain, diem aja gitu. Diem duduk gitu, bengong gitu.
Emang cowok bisa diem doang nggak Semua cowok ngapa-ngapain? begitu, bukan itu. Dulu saya pikir apa, saya juga begitu. Masa sih? Iya, jangan pernah pikir saya ngajar gini, hidup saya suami istri itu kadang-kadang suka berargumentasi, ngomong gini-gini. Udah berargumentasi, dia, Oh, dia pergi, saya tinggal sendiri di rumah nih. Saya di rumah sendiri. Rasanya saya di surga loh. Oh, enak benar nih. Diem, apa ngapain gitu. Beneran, laki-laki tuh bisa diem. Loh, kalau orang introvert itu anu loh juga diem loh, Iya, perempuan introvert. ntar dulu. Introvert itu bukan berarti dia diem. Introvert itu dia nggak mau bergaul dengan orang lain. Tapi bukan berarti dia bisa diem. Dan makan hati, nggak pernah diutarakan. Ya, Bahaya itu, sekali jadi meledak, waduh, ya makanya dirugiin kalau segala. maka dari itu kalau udah baru diem. Kalau makanya masih cerewet itu berarti belum lama sekali. makanya ada Boleh. joke atau ada lucu-lucuan bilang begini. Istrinya bilang sama suami gini, kamu jadi laki-laki jangan begini deh. Feminim sedikit boleh nggak? Suami bilang gini, Jadi "Feminim." ngomong, Bukan, feminim. Ya udah, saya feminim sama kamu. Tahu nggak apa yang dilakukan kalau feminim? Mobilnya ditabrakin. Bor, mobil ditabrakin. Udah gitu istrinya didiemin, nggak diajak ngomong. Atau istrinya diomelin tanpa sebab. feminin itu. Feminim. Perempuan kalau ngomelin suaminya, suami bingung. Saya salahnya apa dulu dong kasih tahu sebelum kamu ngoceh-ngoceh. Kamu apa gini gini gini. Bahkan ada yang lucu-lucuan begini. Semalam kamu main perempuan siapa? Hah? Saya nggak ini. Saya nggak main perempuan siapa? Iya, saya lihat. Loh, lihatnya di mana? Dalam mimpi. Halu, Mimpi dibawa kenyataan. Suami ditanya, kamu main perempuan siapa? Siapa? Saya di rumah terus satu harian. Yang ngapa-ngapain bengong di sofa bengong diem. Kok ngimpi? Ternyata ngimpi dibawa dalam kenyataan. Laki-laki nggak bisa begitu, perempuan bisa. Maka dari itu, laki-laki pakai pikiran, perempuan pakai perasaan. yes. Laki-laki itu kalau berpikir satu kotak. Satu kotak dibuka, diberesin dalamnya. Ada 100 kotak. Dia nggak buka 100, dia buka satu kotak. Dia lihat satu kotak. Dia nggak lihat kotak yang lain. Kalau perempuan dibuka semua kotaknya. Wah, tuk, 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 tuk. Ntar ngomong ini, ngomong ini. Lompat, lompat, lompat semua 100 kotak dibuka. Laki-laki bingung. Kamu ngomong apa ya? Maunya apa nih sebenarnya? Berantem. Oke? Jadi, kita laki-laki juga harus buat bijak. Kalau udah tahu si istrinya model begini, dengerin aja. Wih, kamu makin ngoceh, makin cantik ya. Ntar dia kali ngoceh-ngoceh, masa sih, Mak? Iya, masa sih? Iya dong, kalau nggak cantik ngapain saya kawinin kamu, kan gitu. Jadi, dalam hal perkawinan juga kita melihat bahwa sampai pembantunya pun bisa mengenal Tuhan dengan baik. Oke? Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Ini Abraham tuh kayaknya nggak kira-kira ya. Demikianlah berangkat menuju Aram, Mesopotamia ke kota Nahor. Ini kalau bahasa aslinya Nahor, Nahor apa gitu? Nahor, Nahor Aram, sorry. Aramiak Nahor. Nah, apalah kira-kira gitu. Di mana pada saat Abraham tinggal dulu. Dia tinggal di tanah Ur, di tanah Mesopotamia. Makanya orang bilang, negeri-negeri yang mana? Dia punya negeri ternyata. Negeri asalnya adalah Aram, Mesopotamia. Ya. Kalau banyak orang bertanya berapa lama perjalanannya, ya kira-kira 2 minggu lah perjalanannya. Ya. Di sana disuruhnya unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu padang hari. Ya, Datang by the way. di luar kota Datang Aram, rotinya apa orangnya, Liv? rotinya. Jadi pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Ya, ini satu catatan perempuan-perempuan. Ya. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, Tuhan Allah Tuanku Abraham. Dia sebut loh, Allah Tuanku Abraham. Dia nggak berani sebut Tuhan Allah siapa aja, enggak. Tuhan Allahnya Abraham. Karena dia tahu, dalam hidupnya dia melihat Allahnya Abraham yang hidup. Inilah mengapa kita jadi orang Kristen. Kalau kita punya pembantu, kita harus berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Yang mau kita dengar adalah pembantu kita akan bicara kepada teman-temannya di luar atau orang lain di luar. Allahnya
keluarga ini atau keluarga Bapak ini adalah Allah yang hidup. Itu yang kita mau dengar. Jangan sampai ngomongin gini. Suaminya baca Alkitab jam 4 pagi. Istrinya melek mata baca Alkitab. Tapi sudah selesai baca Alkitab, saya di ngoceh-ngocehin. Saya dituduh jadi maling. Suaminya ngomong kata-katanya kotor, kasar, dan sebagainya. Buset. Di sini mah nggak ada. Ya. Di luar sana banyak. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Artinya apa? Dia sedang berdoa. Ya. Pada saat dia lagi masuk dari kota, sebelum masuk ada tempat sumur beristirahat unta-unta untuk diminumkan. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan Allah Tuhanku Abraham. Bayangin. Bisa bayangin nggak? Kalau kita ini punya pembantu, doanya dulu begini, sekarang berubah. Tuhan Allahnya Pak Henry. Tuhan Allahnya Ibu Alien. Tuhan Allahnya Ibu Betty. Tuhan Allahnya Ibu Ria. Dan semua yang ada di sini. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Dia nggak bilang kepadaku loh. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ini benar-benar contoh seorang servant. Bukan servant itu apa ya? Pelayan. Pelayan yang sejati. Dia tidak mementingkan dirinya. Artinya apa? Dia tahu dia dapat tugas, tapi tugas itu tidak membuat dia jadi susah. Tapi bahkan tugas yang dia pakai, yang dia pikul ini supaya tuannya ini bisa senang. Bayangin. Tunjukkanlah kasih setiamu kepadaku supaya aku bisa memilih, bukan, tapi kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, kasih tahu, kira-kira kayak begini nih Tuhan, skenarionya. Untuk bisa memilih mana yang jadi istrinya si Ishak. Anak gadis, nomor 1 disebut anak gadis, bukan anak sundal, tapi anak gadis. Kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, atau si gadis itu menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku. Itu. Bayangin. Dia berdoa kepada Tuhan untuk tuannya. Supaya tuannya itu bisa diberikan kasih setianya kepada Abraham. Bukan kepada dia. Bayangin pembantu kita di rumah bisa berdoa seperti itu. Betapa makmurnya hidup orang tua bosnya itu. Karena didoain oleh pembantunya sendiri. Supaya Tuhan menunjukkan kasihnya kepada bosnya. Ya. Kebetulan kemarin saya baru ngobrol sama mama saya tentang pembantu. Ya. Pembantu di rumah saya namanya Ibu Isa. Keren namanya Ibu Isa. Dia kerja dari umur 17 kalau nggak salah. Sekarang umurnya 70. Nggak kemana-mana, di rumah kita aja. Bayangin. Ada orang kerja tuh 60 tahun di tempat yang sama. Dari kerja enggeng sekarang mau ngapain aja bebas. Mau makan, mau minum, mau tidur di mana aja bebas. Udah dianggap keluarga. Udah dianggap ibu dari adik saya yang paling kecil. Karena adik saya besar sama dia. Bayangin. Ya. Karena ibu saya adalah orang yang baik. Ibu saya adalah orang Kristen yang baik. Kan? Bisa aja. Ibu Isa Pak ini. Hendrik, Ya, itu yang di ayat 11 itu apa memang biasanya begitu, Pak? Perempuan-perempuan keluar menimba air pada waktu petang, Pak. iya. Hmm. Memang biasa gitu, Pak ya. Ya sekarang Kok kalau di petang itu kan malam tuh ya, kan gitu. petang kan sore, di sore hari. Oh, begitu. Kalau malam kan gelap. Petang atau siang hari atau sore hari. Petang itu kan orang Israel punya hitungan jam kan beda. Oh, gitu ya. Dibilang besok tuh jam 6 sore lewat, jam 6 lewat sore, jam 6 nih, 6:01 udah dibilang besok. Ya. Jadi waktu maghrib gitu, Pak ya. Ya, mungkin masih agak siang, mungkin jam 4, jam 3 mungkin ya. Kira-kira. Ya.
Jadi, ciri-cirinya gadis ini harus menimba air, lalu diminta air, dikasih. Udah gitu ditambah lagi, supaya aku minum, plus unta-untamu juga aku beri minum. Bayangin, begitu detail permintaannya. Jadi kalau orang minta minum dong, ya udah dikasih minum. Yang minta orang, tapi ya udah kasih minum juga unta-untamu. Kepikir nggak? Nggak kepikir. Tapi orang ini berpikir, kalau dia sampai bisa berpikir ini, inilah dari Tuhan. Inilah yang disebut Allah turut bekerja dalam segala hal. Banyak orang berkata Allah turut bekerja dalam segala hal, semua-muanya. Ngerampok juga, nipu juga. Apakah Tuhan, ada nggak orang Kristen yang korupsi? Ada nggak? Ada Ada, banyak. banyak. Apakah Banyak. Allah turut bekerja dalam korupsi? Kan enggak. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan Kebaikan. kebaikan. Artinya Tuhan minta, ini kalau kita mau minta seorang calon mantu, orang tua nih sekarang nih yang punya anak ya, jangan khawatir, minta sama Tuhan, Tuhan kasih. Sampai detail-detailnya dikasih. Tuhan yang bekerja nanti. Caranya, Betul, Hendrik. Itu saya, Hendrik. nah itu, udah ada bukti tuh. Waktu anak saya masih itu, saya berdoa sama Tuhan ya. Hmm, Minta istri yang takut akan Tuhan nomor 1. ya udah. Terus yang sederhana, normal. Maksudnya, waduh kalau di sini kan gaya-gaya gitu. Aduh, puji Tuhan semua saya dikasih loh, Hendrik. Amin. Terperinci doanya. Amin, Amin. betul. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, jangankan kita, pembantu kita mintain loh, Tuhan tolong dong kasih bos saya itu seorang istri, anaknya baik, anaknya takut sama Tuhan. Kasih istri yang takut sama Tuhan. Pasti dikasih. Kenapa? Ada bukti. Ini bukti loh. Jangan pernah berpikir cerita ini cuma cerita ya lewat-lewat. No, bukti. Jadi segala sesuatu kalau kita bicara sama orang, orang tanya ada bukti. Buktinya apa? Ini. Ya gitu, kira-kira bukti. Maka saya katakan, kalau kita ngomong nih, ada yang nanya saya buktiin. Mau bukti? Ini buktinya. Mau bukti? Ini buktinya. Saya buktikan semua. Ya. Belum selesai ngomong, kalau bahasa kerennya, sebelum ia selesai bicara, maka datanglah Ribka. Bayangin. Belum habis nih. Selesai belum amin, belum apa datang Ribka. Yang lahir bagi Betuel. Betuel ini siapa? Saudaranya si Abraham. Betuel itu anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawa di atas bahunya. Jadi belum selesai ngomong, nih perempuan gadis lagi bawa buyung. Kucuk, 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 kucuk. Ketemu si pembantunya ini, servantnya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ya turun ke mata air itu, mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Bayangin, kalau kita benar di hadapan Tuhan, lalu kita meminta seorang mantu perempuan, Tuhan nggak kasih anak gadis yang aneh-aneh. Anak gadis yang sangat cantik. Belum pernah tersentuh dengan laki-laki, bayangin. Pure. Ini namanya bukti. Semua dari orang tua. Orang tua kalau sudah benar, anak ikutan benar. Kalau anak ikutan benar, pembantu-pembantunya juga ikutan benar. Kalau satu keluarga, mengheran. Ada firman yang mengatakan, apabila satu orang percaya, seluruh Isi rumah akan diselamatkan. isi rumah termasuk pembantu. Dan ini bukti. Amin. Buset, aminnya kencang amat. Kan Kemudian, Dia kalau lagi ke toilet. tadi lagi di jalanan Pak Hendrik. Tadi kan oke. hari ini kan aku ulang tahun. Tadi itu Haleluya. dirayain Selamat sama hari ulang tahun. teman-teman. Ya, sip. Selamat ulang tahun Ibu Alian, Tuhan berkati ya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata. Dan lucunya lagi, disebut perempuan-perempuan. Ini kalau baca Alkitab saya kayak begini modelnya. Kok tadi disebut perempuan-perempuan kota? Nih, perempuan-perempuan. Tapi sekarang, kenapa dari perempuan-perempuan cuma Ribka yang dicari? Berlarilah hamba itu mendapatkannya. Kenapa langsung Ribka? Perempuan memang cuma dia doang? Kan banyak. Bayangin, cara kerja Tuhan. Saya cuma berbayang, wah, Tuhan tuh benar-benar dahsyat benar ya. Ngasih anak perempuan yang cantik, dan si pembantunya langsung tahu. Ini dia nih mungkin nih.
Langsung disamperin. Emang perempuan yang lain nggak ada? Kan banyak. Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segera diturunkan buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, lalu berkatalah perempuan ini, gadis ini, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Bayangin, nggak melotot yang namanya si pembantunya ini. Hah? Kok cocok dengan apa yang si minta sama Tuhan? Bukan saya doang dikasih, sampai untanya pun untuknya. Bayangin, untanya ada berapa tadi? Untanya ada berapa? Ada berapa? Nggak usah 10. malu-malu. 10. 10 unta. Pertanyaan. Unta kalau minum air segelas. 1 drum. 1 drum. Satu sumur. 1 sumur kalau bisa. 1 drum. Unta itu kenapa dipakai Tuhan di negeri itu? Apa di daerah-daerah sana? Karena unta itu adalah satu-satunya binatang yang tahan air. Airnya disimpan di mana, di umur Ya. gimana? Disimpan. Jadi dia bisa bertahan tuh tanpa air berlama-lama. Bahkan tradisi kalau nggak salah, kalau orang bawa unta, kalau sudah kehausan nggak ada air, untanya disabet, tak mati, airnya diambil buat diminum berhari-hari. Karena simpenan air itu. Istilahnya kulkas berjalan. Bayangin. Dan ingat, unta itu minum air bersih, nggak pernah minum air yang nggak bersih. Selalu air bersih. Dia minumnya air bersih, air bening. Bayangin Tuhan bisa menciptakan binatang model begini buat kita. Saya tuh kalau mikir ke jauhnya sampai ke sana, jauhnya. Baca tuh sampai ke sana-sana sehingga saya mengenal Tuhan saya siapa. Ya. Terus bayangin 10 unta. Mau berapa galon, mau berapa drum. 1 unta dikasih buyung. Buyung tuh kayak apa sih buyung? Buyung tuh kayak kendi yang dibawa gini, Kendi. kan dia bawa kendi. Bukannya gentong kan? Ya gentong sama kendi bedanya apa? Katanya doang. Ya kalau gentong mungkin kegedean kali ya. Kalau gentong ya Hercules yang bawa. Kalau kendi ya perempuan yang bawa kendi segini bawa ya kan bawa. Dia tuang air, kasih makan minum si ini, tuang lagi air. Berapa kali dia bolak-balik nimbain? Iya. Kebayang nggak cara pikirnya? Mm-mm. Ya, inilah cara membaca firman Tuhan yang benar tuh begini. Harus begini. Supaya kita benar-benar tahu detail-detailnya. Ya, ini manusia modal bagaimana ini sih yang namanya Ribka. Sehingga kalau ada pertanyaan, Ribka umurnya 3 tahun katanya. Mungkin nggak seanak-anak 3 tahun bawa buyung, nimbain beratus-ratus kali buat kontak? Mungkin nggak? Enggak. Nggak mungkin. Memang tidak ditulis umur Rika berapa. Tapi kita tahu dia seorang gadis. Seorang gadis itu, tanda seorang gadis itu apa? Ayo ibu-ibu, saat ini ibu-ibu banyak begini. Perawan. 14 Perawan. tahun. 18 tahun, Pak. Tanda-tanda dia bisa disebut perempuan atau seorang gadis, itu apa? Nomor 1. Masih kinyis-kinyis. Apa itu bahasa? Nah, Apa itu itu? pengalaman Saya tuh yang baru dengar ngomong. ada bahasa pingis-pingis. Disebut perawan. Akil balik, betul? Balik ya. Betul? Perempuan itu yang bisa melahirkan adalah orang yang sudah akil balik, betul? Artinya mendapat apa itu? Period. 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 Period, ya. Biasanya umur Jadi 14 umur 11 tahun bisa loh, Hendrik, atau 10 tahun. ya bisa juga, tapi kan secara umum 14-15. Waduh, enggak dong. Saya aja 11. Berarti Caca ininya apa mungkin? Zamannya Hendrik kali 14-15. Ya kalau zaman saya mah buset, saya lebih tua dari Caca dong. Nah, setidak-tidaknya dia seorang perempuan ya, seorang yang sudah dewasa ya. Lalu dia bilang begini. Ke sumur dan menimba air dan ditimbanya untuk semua unta orang itu. Dan seorang itu, si pembantunya mengamat-ngamati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Lagi diamat-amatin. Ini bukannya. Tapi permintaan saya terjadi semua di depan mata. Berarti kalau misalnya aku jual ini ada yang mau beli, aku beli nggak? Hah? Jual apa? Untanya dijual. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas
yang setengah shikal beratnya. Ada yang tahu setengah shikal berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Katanya sih satu shikal itu beratnya ada berapa? 11 gram. Jadi ada anting yang beratnya sekitar 6 gram. Berat nggak 6 gram? Anting 6 gram. Yang ibu-ibu pakai anting tahu nggak? Antingnya ada nggak 6 gram beratnya? Enggak. Enggak ya? Berat, berarti berat ya? 6 gram berat nggak? Berat lah. Gede. Anting-anting yang setengah shikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal. Ini 10 shikal nggak tanggung-tanggung. Kalau satu shikal itu 11 gram, 10 shikal berarti 110 gram. 1 kilo. Gelang tangannya sekilo. Aduh. Betul nggak? 1 kilo ya? 1 kilo itu 100 gram bukan? Ibu. Oh 1000. Jadi 100 gram itu bukan sekilo bukan? Satu on. Satu 1 on. on. 1 Satu on. berarti 1 on. Jadi 1 on dikasih gelang. Ada yang mau dikasih gelang 1 on beratnya? Mau, mau. Mau, Pak Haris bilang mau. Lalu dibilang begini, anak siapa kamu? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkan bagi Nahor. Lalu kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak di tempat kami. Tempat bermalam juga ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan, Allahku, Tuanku Abraham. Disebut lagi. Dia nggak sebut Allah sembarangan. Allahnya Abraham. Yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku ke jalan rumah saudara-saudara Tuanku ini. Bayangin. Pertanyaannya, tahu nggak ini si pembantunya saudaranya Abraham? Tahu nggak? Dia kan disebut nih. Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkan baginya Nahor. Nih. Tahu nggak nih? Dia tahu. Tahu. Tahu Tahu, dari Pak. mana? Tahu Itu dari mana? dari asal usulnya waktu keluar itu, Bukan. Tahu dari sebelumnya. keluar dari Ur Kasdim itu. Ingat, ini. Ayat 22 sebelum waktu di Ishak iniin dikatakan di sini. Keturunan Nahor. Sesudah itu Abraham mendapat kabar. Juga Milka telah melahirkan anak-anak bagi laki-laki bagi Nahor. Us, Bus, Kamuel, Keset, Haso, Pildas, Sisa, dan Betuel. Disebut semua. Memang kalau Abraham dengar, pembantunya nggak dengar. Iya, iya. Pasti dengar kabar soalnya. Iya. Dan Abraham dikasih tahu sama pembantu yang paling tua. Ya tahu juga, yang paling dipercaya. Nih, gue punya saudara, lu tahu dong saudara gue si Betuel, si Milka, si Nahor, gitu kira-kira. Maka disebutkan Betuel memperanakan Ribka. Ini cerita Abraham, apa sih si Ishak nih lagi dipersembahkan udah gede umurnya, udah besar. Nah, si Ribka baru lahir, makanya gak heran. Apa? Waktu si Ribka dibawa, dibilang umurnya 3 tahun. Dari sini nih ceritanya. Tapi orang nggak percaya, orang nggak mau dengar, nggak mau berpikir bahwa mendapat kabar kan artinya seorang contoh. Saya berpisah sama Pak Anfal, nggak pernah ngobrol-ngobrol lagi. 20 tahun kemudian saya dengar, Pak Anfal ternyata punya anak perempuan. Apakah hari itu juga Pak Anfal baru punya anak perempuan? Nah, taunya anaknya udah besar. Betul? Itu nggak pernah orang mau pikir. Orang main cari-cari ini aja, cari-cari supaya bisa viral atau gimana. Padahal enggak. Dan Betuel ini dilahirkan oleh si Nahor. Nah, Nahor kalau udah besar baru bisa beranak si Ribka. Ribka ini anaknya Betuel. Gitu loh. Tidak disebut umur berapa. Ya. Tapi ciri-ciri yang paling penting itu adalah dia bawa buyung ke satu. Dia bisa menimba begitu banyak. Apakah orang umur 3 tahun bisa lakukan itu? Nggak mungkin. Dan yang paling penting lagi, yang ditanya oleh si Abraham, anak itu mau atau enggak? Berarti anak itu punya apa? Conscience, punya pengertian tentang perkawinan. Dia mengerti bahwa dia sedang dipinang. Dan dia tahu, walaupun dia nggak pernah lihat si Ishak, apa jawabnya? Kita lihat.
Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Yang diceritain, ini ada orang jauh bawa Sekitar onta, 12 tahun. saya kasih minum, begini Di begini. Ibu Dia Greta cuma minum. belanja loh. Mereka punya saudara laki-laki namanya Laban. Siapa yang ada yang tahu Laban itu siapa? Eh, Dari kebun anggur. mertua Yakub. Mertuanya Yakub. Ini semua saudara-saudaraan ini beneran. Laban, ternyata Laban saudaranya Ribka. Tuh, ya. Lalu Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu, lihat tuh. Dari sini kita udah bisa lihat Laban itu model gimana manusianya. Kalau kita baca cerita Yakub dan Laban, apa yang kita pikir tentang Laban? Serakah. Curang, serakah, ya kan? Dicurangin. Maka yang dilihat anting. Setelah melihat anting-anting dan gelang, buset, ada orang ngasih anting jadi berat. Berarti bukan orang sembarangan, ini orang kaya. Kabar gelang tangan pada saudaranya dan sesudah didengarnya perkataan Ribka yang bunyinya begitulah yang dikatakan orang itu padaku. Maksudnya nggak dipinang, cuman kalau kamu punya saudara nggak, biar saya nginep gitu dong. Lalu yang mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu. Lalu berkata, artinya si Laban udah lari ketemu si pembantu ini. Marilah engkau yang diberkati Tuhan. Nah ini kembali lagi. Ribka melihat bagaimana si pembantu ini memuji Tuhan Abraham. Diceritain. Tapi Laban juga mengerti siapa Tuhan. Walaupun matanya mata duitan. Mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu. Buset. Ini ada orang bawa emas. Rumah saya terbuka. Terjadi nggak zaman sekarang? Kalau ada orang kaya, datang ke rumah kita, karena dia orang kaya, rumah kita mesti bersih. Ya nggak? Wah, rumah kalau bisa dicat ulang nih, ada orang kaya mau datang. Jangan-jangan dia bawa emas buat kita gitu kan. Itulah tipikal manusia. Oke? Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkannya pelana unta-unta, diberikan jerami, kasih makan unta-unta, buset, ini kasih lihat nih, semua saya kasih makan. Lalu dibasuh, dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Artinya si pembantu bukan sendirian. Ada lagi pegawai-pegawai yang lain di bawah dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang ini. Ini benar-benar orang punya manner luar biasa. Bayangin, bukan hanya seorang pembantu yang mengenal Tuhan dengan baik, tapi punya mannernya tuh benar-benar luar biasa. Bagaimana kita mendidik pembantu kita supaya bisa jadi begini? Lihat, aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang ku bawa ini. Bayangin, nggak akan saya makan kalau pesan dari bos saya belum nyampe. Biasanya kalau ada pesan dari jenderal, dari presiden, dibawa ke tempat makan, makan-makan, udah kenyang baru ngomong. Sebenarnya bos saya pengen ngomong, biasa gitu kan. Ini enggak. Sebelum saya makan, saya mau kasih tahu kamu sesuatu. Artinya apa? Dia mendahulukan apa yang menjadi perjanjian Tuhan. Dia mendahulukan Tuhan. Makanan soal belakangan. Yang penting urusan saya sama Tuhan beres dulu. Kalau saya belum beres sama Tuhan, buset. Makan-makan berani-beranian. Bagaimana kita mendidik pelayan-pelayan atau pembantu atau orang-orang yang melayani kita di rumah kita, di kantor kita, di toko kita, supaya mereka bisa mendahulukan Tuhan dalam hidup dia, mendahulukan Tuhan dalam artinya mendahulukan Tuhan dalam segala makanannya, pekerjaan dan sebagainya. Bagaimana kita mau ngajarin mereka gimana? Tugas kita itu. Ya. Lalu ia berkata, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku. Bayangin begitu humble, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya bla bla bla, baca sendiri panjang. Dan Sarah istri tuanku itu sudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku, kepada anaknya telah kuberikan tuanku segala harta miliknya. Artinya anak cuma satu, semua hartanya yang kaya itu jatuh ke tangan si Ishak. Tuanku telah mengambil sumpah, engkau tidak mengambil anak, bla 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 bla, diulang. Tapi katanya padaku, ini diulang semua yang di atas, baru dan hari ini. Jadi apa yang dikatakan semuanya titik komanya sama. Titik komanya sama. Apa yang dikatakan bosnya nggak ada satupun yang dikurangin, nggak ada satupun yang ditambahin. Benar-benar seorang pembantu yang, aduh,
Kadang-kadang pembantu disuruh beli beli apa? Beli sayur, Bu, beli kacang panjang, ya beli kacang panjang sama misalnya kacang panjang sama apa misalnya? Sama buncis, ya kan? Yang dibeli apa? Kangkung, kira-kira gitu kan? Oh ini dia kacang panjang, ini dia nih yang panjang-panjang kangkung. Dia nggak tahu itu panjang kacang panjang apa. Dia beli kangkung, kamu udah beli kangkung karena nggak diberi pendidikan dengan baik. Nih, pembantunya dari kampung, nggak tahu bahasa Indonesia yang baik. Kacang panjang apa? Yang dibawa ini yang penting panjang kan Bu? Ini kangkung namanya. Nggak diajarin. Kira-kira gini, ini nggak ada dikurangin sedikit pun. Saya nggak mau panjang-panjang. Ya. Lalu ceritanya lagi, bagaimana perjalanannya? Saya ngomong sama Tuhan begini, begini, begini. Ada garis yang akan begini. Ceritain lagi, panjang. Nggak perlu ngomong, nggak perlu kasih tahu. Dia cuma ceritain semuanya. Sampai di mana? Lalu dijawab, ayahku Betuel, anak Nahor gini. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan. Nggak dikurang-kurangin loh bahasanya loh. Allah Tuhanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar, menuntun aku di jalan yang benar. Ini kalimat nggak jangan main-main. Menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan selalu menuntun kita di jalan yang benar. Nggak pernah Tuhan dalam segala hal, Tuhan turut ikut bekerja. Ke jalan yang nggak benar juga. Enggak, jalan yang benar. Untuk mengambil perempuan, saudara Tuhanku yang bagian. Jadi kalau kita mau punya mantu, laki-laki atau mantu perempuan, Tuhan yang tunjukin jalan yang benarnya. Nggak usah khawatir. Jadi, baru dia ngomong. Sekarang, apabila kamu ini mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuhanku itu, beritahukan kepadaku. Ini belum makan nih. Sebelum saya makan, kasih tahu saya. Jika tidak, beritahukan juga kepadaku. Supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Artinya apa? Kamu sudah siapin makan. Kalau kamu bilang enggak, saya akan tolak makanan ini. Karena bukan ini yang maunya Tuhan. Bayangin. Kalau kamu bilang iya, inilah pilihan Tuhan. Saya berani makan. Karena apa? Tuhan yang menyediakan. Bayangin. Ada pembantu bisa berpikir begitu. Itu Kan? pembantu gajinya berapa ya? Hah? Pembantu itu gajinya berapa ya? Emang bisa loyal banget, integritasnya tinggi banget. Pertanyaannya, zaman dulu yang namanya pembantu itu budak, Pak. Nggak ada gajinya, Pak. Budak. Budak yang nggak ada gajinya. Artinya cuma hidup Iya. doang, dikasih makan doang. Nggak ada gaji. Bayangin. Nggak pakai gaji bisa begitu. Gimana digaji? Begitu ya. Budak emang. Iya. Pak Aris bisa berpikir betapa integritasnya begitu dahsyat. Ini orang nggak digaji. Sampai Pak Aris bilang, gajinya berapa sih sebenarnya ini orang integritas kayak begini. Bahkan ada seorang CEO yang gajinya udah puluhan miliar, masih nipu. Betul? Ini nggak digaji. Bisa seperti begini. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datang dari Tuhan. Semua Tuhan dibawa. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baik atau buruknya. Nah ini dia. Mereka juga nggak berani ngomong. Oh, ntar dulu Pak. Kamu nih saudara sih saudara. Tapi Abraham gimana nih? Nggak pakai. Kalau Tuhan sudah ya datang dari Tuhan, saya nggak berani ngomong. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah. Supaya menjadi istri anak Tuhanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Artinya apa? Ini dari Tuhan. Ambil aja Tuhan. Saya udah nggak bisa berani bilang enggak. Tapi, ada tapinya lagi nih. Ini cerita benar-benar sangat lucu. Lucunya apa? Ngomong tapi mulut sama hati nggak sama. Gak percaya? Kita lihat. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas, perak. Ini yang ditunggu. Ambil aja anak perempuanmu. Kasih apa nih? Kasih emasnya dulu. Makanya si pembantunya nggak mau keluarin dulu emasnya. Ngomong dulu, terima atau enggak. Nggak terima, ntar dulu, simpan dulu. Nggak kasih lihat. Ini keluarga mata duitan. Ambil aja, karena ini urusan Tuhan. Wah, si pembantunya seneng memuji Tuhan. Keluarin emasnya. Seabrek-abrek. Buset, matanya cingklong. Ya, cingklong. Ya. Dan memberikan semua itu kepada Ribka. Tapi kebagian juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikan pemberian yang indah-indah. Dikasih juga si Laban, ibunya juga dikasih. Sesudah itu baru makan dan minumlah mereka. Artinya apa? Tuhan, tugas saya sudah selesai. Saya sudah menemukan
seorang gadis yang dituntun Tuhan, yang diberikan Tuhan untuk Tuhan saya. Sekarang saya bisa makan dengan penuh damai sukacita. Lihat. Ia dan orang-orang bersama dengan dia, mereka bermalam di sana. Paginya, sama satu hari doang nih, sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskanlah aku pulang kepada tuanku. Buru-buru, udah dapat gadis ini, buru-buru pulang. Jangan nongkrong lama-lama. Banyak orang, pejabat, atau siapapun yang dikirim sama kantor, kerjaan cuma 2 hari, tinggalnya 2 minggu. Sekalian jalan-jalan, betul? Supaya dapat duit lebih banyak. Padahal 2 hari cukup, udah pulang. Tetapi saudara Ribka berkata, ini siapa? Si Laban lagi ngomong, serta ibunya. Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. 10 hari lagi. Kemudian kamu boleh pergi. Apa betul? 10 hari lagi boleh tinggal? Ntar dulu. Tapi jangan jawabnya kepada mereka. Artinya apa? Emas udah saya pegang. Si Ribka emasnya udah sabrak-abrak, udah saya pegang. Perhiasan dari saya dapat udah. Si Laban dapat duit juga, semua udah dapat. Jangan-jangan anaknya hilaf lihat emas. Udah nggak jadi deh. Udah dikasih nggak bisa pulangin loh. Artinya apa? Maaf, anaknya nggak mau. Kan ada, kamu jangan mau ya sama orang ini. Kan Abraham bilang, kalau anak itu nggak mau, perempuan itu nggak mau, kamu lepaslah sumpahmu itu. Artinya apa? Apa yang sudah kamu kasih, kamu nggak boleh balikin lagi. Ini pola pikirnya nih. 10 hari. Ujung-ujungnya supaya apa? Supaya anaknya jangan keluar, dapat duit, dapat emas. Ya. Janganlah tangan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Jangan tahan saya. Tuhan yang sudah menunjukkan ini semua. Yamin, dipakai Tuhan. Lepaskan aku supaya aku pulang kepada Tuhanku. Karena mereka juga ngomong soal Tuhan, biar Tuhan yang tunjukin. Ya udah, ngomong saja sama perempuan itu. Ada kemungkinan besar semalaman ini saudaranya bilang, kamu jangan mau. Mungkin ada emas yang lain. Minta dulu yang banyak. Baru kamu pergi. Ini orang masih banyak. Bisa juga. Bilang aja nggak mau ntar. Baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Jangan pernah berpikir orang Israel itu bodoh-bodoh. Orang pintar semua loh. Lihai-lihai. Udah kong kali kong dulu mungkin semalam. Kita lihat emasnya ada berapa lagi. Jangan segini doang, kurang. Baiklah kita panggil anak gadis itu menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka panggil Ribka, berkata kepadanya, maukah engkau pergi berserta orang ini? Enggak A, B, bak, big book. Mau. Kaget-kaget deh. Enggak pakai bilang begini, aduh saya masih muda, aduh saya gimana, aduh saya belum siap. Enggak ada. Mau. Enggak ada A, enggak ada B, enggak ada C, enggak ada bak, big book, enggak ada. Mau, tik, udah. Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Ini bukti nyata. Udah dioblok-oblok semalam. Udah di... Wah, jangan. Mau. Ibu-ibu di sini, kalau mau dinikahin sama laki-laki yang nggak pernah kenal, cuma duitnya banyak, mau nggak? Langsung jawab, mau. Ada. Ayo ngaku. Ada ibu-ibu yang mau begitu? Nggak lihat nih, laki-lakinya model gimana, nggak lihat. Entah ganteng, entah entah matanya jereng sebelah, entah gimana. Mau. Masih gadis lagi. Main mau aja. Karena apa? Karena Ribka adalah pilihan Tuhan. Dan Tuhan memilih, kenapa Tuhan memilih Ribka? Itu pertanyaan, kan gampang. Kenapa dari sekian banyak manusia, begitu banyak perempuan di dunia ini, dipilih Maria? Kenapa dipilih Ribka? Kan gitu. Orang-orang yang takut sama Tuhanlah yang dipilih Tuhan. Artinya, kalau kita takut sama Tuhan, pasangan anak kita akan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ingat, itu rumus. Rumus yang tidak bisa diubah. Kalau kamu takut sama Tuhan, keturunanmu takut sama Tuhan, pasangannya pun akan Tuhan pilih dari orang-orang yang takut sama Tuhan. Dan itu terbukti dalam perjalanan hidup Ishak bersama Ribka. Nanti nyambung ke sana. Nggak sekarang. Terbasi ceritanya.
Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya berserta hamba Abraham dan orang-orang dibiarkan mereka pergi. Udah namanya kalau orang Cina bilang bohwat. Udah dah, kalau anaknya mau diapain. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga ya engkau jadi beribu-ribu laksa. Moga-moga ya keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Ini adalah tradisi yang baik. Bapak Ibu yang punya anak yang akan menikah sebelum keluar dari rumah, berkati. Tumpang tangan. Berdoa bagi anak perempuanmu. Berdoa bagi anak laki-lakimu. Karena kita orang tua adalah wakilnya Tuhan. Kalau kita menumpangkan tangan kita, menurunkan berkat yang dari Tuhan melalui orang tua, berkat itu turun buat anak kita. Bukan pendeta, tapi orang tua. Ini bukti. Semua keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub sampai orang Israel, semua diturunkan. Tumpang tangan, ku berkati kamu. Aku akan memberkati kamu. Contohnya siapa? Ishak pada saat siapa namanya? Yakub dan siapa? Saudaranya? Yakub dan Esau. Ishak. Yakub buta, nggak tahu apa-apa. Ishak buta, ditumpangin tangan. Bahkan Yusuf bisa terbalik sama Yakub, tumpang tangannya. Berkat itu turun dari orang benar pada keturunannya yang benar. Ingat itu, rumus. Ya. Lalu berkemaslah Ribka bersama hambanya perempuan, mereka naik unta. Di sana ada kata musuhnya, itu maksudnya apa, Pak? Jangan pernah pikir satu negara nggak ada musuhnya, Pak. Banyak. Oh, begitu. Ya. Ya. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Dan ingat, mengapa mereka mengatakan keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya? Artinya apa? Janji Tuhan dari Nuh itu semua terjadi bahwa kita akan mendapatkan satu daerah yang akan menduduki kota-kota musuhnya. Karena keturunannya itu dari Sem, Ham, dan Yafet. Hanya keturunan Sem saja yang diberkati Tuhan. Ham dan Yafet ini yang jadi musuhnya orang Israel. Ya, terutama dari keturunan Ham. Ya. Adapun Ishak telah datang dari arah timur sumur Lahai-roi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Ini Ishak udah umur 40 loh. Nggak percaya? Kita buktikan. Ya, ya. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram, bla bla bla, diambil jadi istrinya. Jadi umur Ishak ini 40 di sini. Ya. Umur Ribka nggak ada yang tahu. Yang pasti bukan 3 tahun. Yang pasti dia seorang gadis, seorang perempuan baik, seorang yang dipimpin Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memilih seorang anak 3 tahun dikawinkan dengan orang tua berumur 40 tahun. Sehingga banyak pemikiran bahwa Ishak adalah pedofil. No. Oke. Kita mesti ngerti itu. Ya. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Dari sini ada satu peristiwa yang cukup menarik. Ada yang bisa, setelah belajar begini banyak, ada yang bisa membaca pikiran saya? Peristiwa apa yang menarik? Pertemuan pertama, pandangan pertama. Oke, terus ada lagi yang lebih menarik dari itu? Pandangan pertama. Nah, Anda bisa kasih tahu saya satu statement yang paling menarik dari kalimat ini, dari yang biru ini. Setelah kita belajar banyak, berimajinasi, berpikir secara detail, ada satu detail yang sangat menarik di sini. Anda bisa bantu?
Atau bisa tebak pikiran saya? Melayangkan pandangnya. Terus, ada lagi yang lain? Halusinere. Ada yang lain? Menghormati Ishak. Menghormati Ishak. Ya, di sini nggak ada tulisan. Karena dia turun dari untanya. Turun dari untanya. Itu adalah Pak. Kayak Ya, film India, Pak Hendrik. Kayak Pak film India. Aris sudah jawab dengan benar, tapi bukan Ishak. Turunlah ia dari untanya. Hmm. Bukan hal yang Itu. biasa seorang wanita, gadis yang sedang dipinang untuk turun dari unta. Padahal di bawahnya ini budaknya dia. Dia turun dari unta. Dia tanya, siapa itu orang? Dia bisa aja kan di unta bilang, itu orang siapa? Betul? Tuh. Pak Aris jeli. Ya. Turun dia dari unta. Bukan satu hal yang ini loh. Yang biasa ini buat saya. Maka saya kalau baca tuh yang kayak gini-gini yang saya lihat. Sehingga kita mengerti cerita ini. Dari cerita ini kita bisa melihat karakter seseorang yang namanya Ribka. Betapa humble-nya dia. Dia melihat seorang hamba yang humble. Dia pun ngikut kehambelan seorang hamba. Dan ini dibuktikan di dalam semua orang-orang kudus punya. Orang-orang kudus punya apa? Punya kesamaan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama terdapat dalam Kristus. Perasaan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap setara dengan Allah. Walaupun dia Tuhan, tapi dia tidak pernah merasakan Tuhan. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun dia seorang bos, tapi dia tidak pernah berpikir dia seorang bos. Dia Tuhan. Dia tidak pernah berpikir bahwa saya Tuhan. Tapi telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba. Nih contoh. Buktinya sudah ada. Orang kudus zaman dulu banyak. Mana ada Pak orang kudus? Mana ada orang suci Pak? Suci itu khusus untuk Tuhan. Siapa bilang? Kalau gubernur dulu bilangnya apa? Nenek lu. Buktinya banyak. Dia mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dibuktikan. Jauh sebelum Kristus lahir ini udah buktikan. Ya, ada orang model begini. Dia melihat seorang hamba Tuhan yang baik. Bosnya disebut terus, dianya tidak pernah ada. Berdoa pun doanya Tuanku Abraham. Mau makan pun dia nggak berani. Semua untuk bosnya dia. Kebaikan itu sifatnya contagious. What is contagious? Kalau penyakit itu contagious. Apa ya? Saya lupa. Menular. Kebaikan itu menular. Kejahatan juga menular. Ini cara baca Alkitab. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah Tuanku. Si hambanya ini tahu nggak? Ini calon tuannya punya istri. Tahu nggak? Tahu nggak nih pilihan Tuhan? Tahu. Harusnya pada saat si perempuan atau si Ribka mau turun, jangan turun, ngomong aja. Dia turun. Dia tahu nih bosnya. Lalu Ribka mengambil telengkungnya dan bertelengkunglah ia. Bertelengkung itu tahu nggak? Itu apa namanya? Kerudung ya. Menutupi kerudung karena dia seorang gadis. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Gadis ini menutupi kesucian dia di hadapan laki-laki karena dia tidak pernah dijamah laki-laki. Kalau dia main buka gini-gini, itu namanya perempuan sembarangan. Dia bertelengkung, memperlihatkan kepada Ishak. Dia adalah seorang wanita baik-baik. Zaman sekarang, orang tua zaman sekarang, ya, kalau melihat anak laki-lakinya bawa perpacarnya ke rumah, jantungnya mau copot. Kenapa? Yang dibawa perempuan pakai bajunya usar-usar kemana-mana. Betul? Pakai baju nggak senonoh.
Ibu, ini pacar saya, Pak. Ini pacar saya, Ma. Orang tuanya mau copot jantungnya. Kamu nggak salah pilih perempuan kayak begini. Dapat di mana? Zaman dulu, ini anak gadis bisa sadar. Dia tutup. Dia mau membuktikan bahwa dia adalah wanita baik. Ya, lalu diceritain semua nih kepada Ishak. Pada saat diceritakan itu, Ishak adalah orang yang belajar Tuhan tuh dengan baik. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Tuh. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Artinya pada saat ibunya meninggal, 3 tahun dia meratapi ibunya. Merasa kehilangan sosok seorang ibu. Tapi sekarang dia sudah mendapatkan seorang istri. Dan ia mencintainya. Bapak-bapak, apakah bapak-bapak masih mencintai istrinya? Yang umurnya sudah 70, yang umurnya 60, yang umurnya 50. Ibu-ibu paling takut kalau sudah hampir 50. Kenapa? Udah menopause. Udah takut. Ya. Semua alat kosmetik cuma dipakai. Foto juga pakai aplikasi. Yang keriputnya bisa hilang. Jadi lurus. Kacamata kita melihat istri kita bagaimana sekarang? Apakah kacamata kita masih melihat istri kita yang berkerudung itu? Istri-istri, jangan khawatir tentang tubuhmu. Hidup bersama suami istri. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, termasuk Ribka. Bagaimana caranya perempuan kudus berdandan? Yaitu perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Dikatakan sama seperti Sarah. Sarah ini perempuan kudus. Taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jangan pernah berpikir kalau kita mulai melihat istri kita jelek, lalu kita menghina istri kita, melirik-melirik yang lain, doa kita dijawab. Jangan pernah ngimpi doa kita dijawab. Bapak-bapak ya. Ibu-ibu juga demikian. Jangan pernah berpikir kalau kita perhiasannya adalah dengan mengepang-ngepang rambut, pakai perhiasan emas, mengenakan pakaian indah-indah, tapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak bisa binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Ini rohnya harus urus besar ini harusnya. Roh yang lemah lembut itu urus besar harusnya. Karena roh Allah yang sangat berharga di mata Allah. Kita hari ini bicara mengenai soal sebuah perkawinan. Bagaimana perkawinan itu bisa terjadi? Bagaimana cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang percaya kepadanya, yang takut akan Dia. Bagaimana Tuhan memberikan kita keturunan-keturunan yang baik, karena Tuhan sendiri yang menentukan siapa yang menjadi pasangan anak kita. Sehingga keturunan-keturunan ini menjadi keturunan-keturunan janji yang Tuhan berikan buat kita. Saya nggak punya anak. Saya sudah menikah 26 tahun. Saya nggak punya anak. Dan saya bersyukur. Pada saat saya nggak punya anak, saya sempat bingung. Kenapa? Tapi hari ini, saya mengerti kenapa saya nggak punya anak. Karena Tuhan mau pakai saya untuk bisa melakukan hal yang begini. Untuk bisa mengajarkan. Kalau saya punya anak, maaf. Sorry ya. Pak Hendrik mau nanya ini, entar ngurusin anak dulu. Saya siap setiap saat. Saya siap sedia. Tapi jangan SMS saya pada jam 2 malam waktu saya lagi enak-enak tidur. Ya. Ini jam 2 malam, berarti jam 12 malam, jam 12 siang waktu Indonesia, sampai jam 7 malam waktu Indonesia, jangan SMS saya. Karena saya nggak akan jawab. Maaf, karena lagi tidur. Tapi kalau sudah jam 7 malam, sampai jam 5 pagi waktu kalian, saya bangun. Silakan mau SMS atau tanya apa, saya jawab pasti. Oke?
Jadi kita belajar tentang bagaimana seorang Abraham dipimpin Tuhan. Bagaimana janjinya diturunkan. Bagaimana Tuhan yang hidup di dalam keluarga Abraham menjadi berkat bagi pembantunya, seisi rumah. Bagaimana pembantunya yang tadi dikatakan Pak Aris dibayar berapa sih sampai integrasinya begitu dahsyat. Dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja memilih seorang gadis pasangan hidup untuk Ishak menjadi keturunan janji. Dan bagaimana seorang gadis ini ditunjukkan cara hidupnya. Humble-nya. Dia melihat humble-nya seorang hamba. Tapi dia lakukan itu semua di depan mata. Bukan cuma ngumpet-ngumpet. Ya. Dan yang terakhir. Ishak bukan seorang pedofil yang mengawini orang umur 3 tahun. Enggak. Karena sudah jelas bahwa Ribka ini sudah dewasa. Bisa memutuskan mau atau tidak mau. Bisa mengisi air, ya, unta. Dan sebagainya. Sudah menjadi wanita gadis remaja yang siap untuk menikah. Dan bagi kita semua di sini, apa yang perlu kita khawatirkan kalau kita melihat cerita ini? Apabila Tuhan ada di pihak kita, siapa Lawan kita. lawan kita? Sampai di sini firman Tuhan, ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi sebelumnya, saya minta Pak Anfal berdoa buat kita, boleh Pak? Oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Engkau telah memberikan segala hikmat, pengetahuan, dan berkatan lewat hamba-Nya, Bapak Hendrik pun, sehingga kami yang telah mendengar sangat diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, sungguh besar, sungguh dalam. Masih banyak misteri yang akan diungkapkan. Sebab itulah keyakinan kami bahwa Engkau akan memakai Bapak Hendrik untuk lebih dan lebih lagi. Seperti rusa yang senantiasa selalu haus akan air, yaitu air hidup, kebenaran yang membawa kita semua dalam menuju kekekalan yang sudah Engkau rencanakan. Biarlah kami tetap selalu setia untuk melakukan segala perintah, yaitu firman yang hidup itu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan kiranya apa yang kita pelajari hari ini tidak masuk kiri keluar kanan, tapi diobservasi. Apakah kebenaran itu nyata? Apakah pelajaran yang kita dapatkan ini merubah hidup kita menjadi lebih baik atau lebih tidak baik? Apakah pelajaran hari ini membuat kita lebih mengenal Tuhan kita atau kita semakin jauh daripada Tuhan kita? Ini saran saya. Pada saat kita mengerti atau kita mendengar sebuah firman, kita lihat apakah firman ini berguna buat kita untuk lebih mengenal Dia. Kalau iya, jalankan. Terima dengan baik. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Kira-kira? Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak ada, kita berjumpa lagi hari Rabu untuk tanya jawab. Ya. Bikin pertanyaan sebanyak-banyaknya. Apa saja bebas. Di sini banyak orang-orang hebat. Ya. Salah satunya Pak Herman. Pak Herman seorang pendeta. Oke. Dari Makassar. Juga ada Pak Anfal. Ada Ibu Pendeta Ibu Erika. Ya. Saya rasa di sini banyak orang-orang hebat yang kemungkinan besar lebih banyak pengetahuan daripada saya. Ya. Jadi kalau bisa berbagi, silakan berbagi. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Ada suatu hari nanti Tuhan akan pakai kita semua. Dan saya berharap Amin. pelajaran-pelajaran yang kita pelajari ini jangan disimpan sendiri. Bagikan kepada orang lain. Nomor satu yang harus kita bagikan adalah keluarga besar kita. Ya, keluarga inti. Dari keluarga suami istri, lalu kita panggil keponakan kita atau koko-koko kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita. Ya, ini intinya yang paling besar. Ya. Supaya kita bisa menyelamatkan saudara kita. Jangan sampai kita menyelamatkan orang lain, saudara kita nggak kita selamatkan. Itu penting.
Kalau tidak Pak ada, Hendrik, ya, Pak Hendrik, silakan. ini yang di ayat 59 ini, maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya. Mungkin sedikit penjelasan mengenai inang, Pak. Bagaimana itu? Ayat berapa tadi? 59. Ya, Maka Ribka dan saudara mereka itu dan inang pengasuhnya. Bahasa inang ini apa ya? Inang pengasuh itu apa? babysitternya gitu, Pak ya. Babysitter. Kira-kira. Ya udah, kira-kira babysitter. Itu paling benar ya udah. Ada lagi yang lain. Itu sudah lazim, Pak ya, di tradisi di sana tuh, ya. Tradisi. Memang setiap anak mempunyai inang masing-masing gitu. Ya, di sini ada catatan tentang inang pengasuh. Saya rasa karena anaknya banyak mungkin ya. Gitu. Ya. Betuel tidak disebut berapa banyak. Ya. Inang Istrinya Betuel itu siapa namanya? Milka. Hah? Milka. Milka. Oh, iya, iya. Betuel itu kita lihat. Nih. Betuel memperanakan Ribka. Jadi bukan Milka ya. Milka ini punya anak namanya Betuel. Betuel ini laki-laki. Ya, Betuel ini laki-laki. Tapi yang Jadi istrinya anu, Betuel ini nggak tahu siapa nih. iya hanya istrinya disebutkan, tapi namanya nggak disebutkan, Pak ya. Nggak disebut namanya. Jadi konsekuen. Kenapa? Ya, nggak disebut namanya. Kemudian ini mengenai Laban, sebenarnya kalau dalam rumah itu yang bicara kan ayahnya, Pak ya, Betuel saja. Tapi Laban kok ikut-ikut ngomong gitu, Pak. Padahal dia kan statusnya sebagai anak sama sederajat dengan Ribka, Pak ya. Ya, Laban itu kan anak laki-laki. Kan berarti Iya. si siapa si ini? Nih kita lihat. Artinya kalau kita lihat dari sini, Betuel memperanakan Ribka. Berarti Betuel bukan hanya punya Ribka, tapi dia punya Laban. Betul? Iya. Betul ya? Iya. Jadi kemungkinan besar Betuel punya anak cuma dua, satu Ribka, satu Laban. Iya. Karena Laban seorang laki-laki, dialah menjadi ahli waris. Oh, begitu. Iya, Jadi dia punya hak untuk berbicara gitu, Pak ya. ahli waris. Ya. Kalau di dalam kehidupan kita yang saat ini, biasanya anak-anak kan ini urusan orang tua gitu. Ya, Jadi iya. anak-anak tidak boleh ngomong, hanya eh, hambanya Abraham sama Betuel saja yang bicara. Tapi Laban ikut bicara gitu ya. Tapi kemungkinan besar kita pun yang zaman sekarang kalau punya anak ikut bicara berarti anak itu sudah dewasa, diberikan kekuasaan sama orang tuanya. Kalau papa nggak ada, mama nggak ada, kalau ada orang nanya begini-begini, kamu ngomongnya begini, kan gitu. Oh iya. Iya. Oke. Kasih kuasa Masuk dia. orang tuanya, Iya, betul? iya. Betul, betul. Oke. Oke, Pak Hendrik, terima kasih. Sip, thank you. Hmm. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita berpisah, kita akan jumpa lagi hari Rabu jam 7 lebih pagi. Jam Oke, 7. jam 7 hari Rabu. Oke, thank you Hendrik. God bless. Sip. God bless you. Bikin pertanyaan banyak, oke? Tuhan berkati semua. Goodbye. Amin.